itu memberikan react ketawa terhadap artikel yang berhubungan dengan Gfriend. Ngucapin selamat pada Yoo Jae-suk, tepuk tangan aja, bahkan ada yang ogah katanya. Ya gimana netizen itu nggak marah nih dengan mereka gitu. Halo, what's up guys? I'm Isokim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat semua yang punya masalah, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Oke, untuk hari ini aku akan ngebahas tentang update berita dari dunia perkepopan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan dulu dong untuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke guys, untuk pertama kita akan mulai dulu ngebahas tentang konten dari WayB yang terbaru, yaitu di saat mereka nge-react aespa yang next level. Itu kontennya tiba-tiba kehapus gitu kan. Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik itu semua? Jadi guys, gini ceritanya. Kenapa konten dari WayB yang itu dihapus? Karena Cina pada saat itu baru saja kehilangan dua pahlawannya sekaligus. Dan sebelum nge-upload konten dari WayB itu, label B di sini tidak menotis atau tidak melihat tentang isu tersebut. Dan makanya mereka itu langsung nge-upload kontennya. Nah, hal ini tentu adalah hal yang salah karena mereka dapat dianggap tidak merespek tentang apa yang terjadi di negara tersebut. Dan pada akhirnya nih guys, setelah mereka itu tahu tentang apa yang terjadi atau isu apa yang sedang terjadi di negara tersebut, label P pun segera mengambil tindakan, yaitu segera men-take down video dari WayB. Dan penggemar di Cina juga itu telah menghimbau para penggemar yang lain untuk yuk kita hormati orang yang telah meninggal, kita hormati pahlawan kita gitu, dengan cara tidak melakukan repost terhadap konten yang relevan mengenai WayB, supaya WayB juga tidak dikritik dan juga reputasi dari WayB ini tetap dijaga. Dan guys, sebenarnya pemerintah dari Cina itu juga tidak melarang tentang adanya entertainment dan juga tentang bagaimana WayB ini mengupload konten mereka. Itu tidak dilarang sama sekali. Tapi di sini para fandom dan juga label P itu sadar gitu bahwa hal ini tidak benar gitu. Karena untuk sekarang ini yuk kita hormati yang telah tiada. Dan berbicara mengenai dua pahlawan tersebut, siapa sih mereka? Oke, untuk pahlawan yang pertama, ini tuh namanya adalah Wu Mengchao. Nah, untuk Wu Mengchao ini itu kalau dunia sih mengenalnya sebagai Chinese Scientist and Surgeon dan juga dikenal dengan nama Father of Chinese Hepatobiliary Surgery, yang mana beliau ini meninggal di hari Sabtu di usianya yang menginjak 99 tahun. Pahlawan yang kedua ini tuh namanya adalah Yuan Longping. Untuk Yuan Longping sendiri itu dikenal dengan nama Father of Hybrid Price, yang mana beliau meninggal dunia di usianya yang ke-91 tahun pada pukul 1:07 waktu Beijing. Jadi sekarang udah tahu kan alasan di balik penghapusan konten dari WayB yang terbaru. Ya kita lihat aja ya bagaimana kedepannya, apakah konten ini akan di-repost ulang atau bagaimana. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua, kali ini datangnya dari Gfriend. Nah, Cinggu, setelah Gfriend ini dinyatakan udah bubar gitu kan secara resmi, banyak sekali spekulasi yang muncul. Kemarin kita udah bahas beberapa spekulasinya dan sekarang itu masih ada spekulasi lagi. Salah satunya adalah katanya sih ada masalah bersama dengan agensi. Kenapa sih? Apa sih masalahnya? Melalui artikel dari situs Pan, netizen membahas tentang kebenaran dari tersebarnya kabar yang dimana menunjukkan agensi itu seringkali ngekang member Gfriend untuk dapat berkarya. Begitu pula dengan Yerin, dimana pada kehadirannya dalam salah satu program radio di Korea Selatan mengakui bahwa dirinya ingin membuka saluran YouTube. Namun Yerin mengatakan bahwa agensi menjadi dinding penghalang untuk melakukan hal tersebut. Netizen lainnya juga menyampaikan berbagai kabar yang membuat mereka semakin curiga dengan sikap dari South Music, yang mana Eunha juga mengatakan bahwa dia ingin ngebuat konten V-Live Channel Plus, tetapi mereka tidak membiarkannya. Dia satu-satunya anggota yang tidak bisa melakukan apa-apa di Channel Plus. Shinbi juga tidak akan melakukannya jika tidak menginginkannya. Dan untuk memperburuk keadaan, dia menunjukkan kepada para penggemar begitu banyak video latihan dance ketika dia sudah membuat Instagram pribadi. Mereka juga mengatakan bahwa ada versi Korea dari salah satu lagu Jepang mereka dan akan memainkannya di V-Live, tetapi perusahaan menghentikan mereka untuk melakukan hal tersebut. Untuk informasi aja ya guys, itu adalah lagu dari Gfriend yang tidak pernah dirilis dalam bahasa Korea. Dan kalian tahu nggak guys, baru-baru ini Ji itu telah menghapus dua fotonya yang berada di museum dari Hype Inside. Nah, dikarenakan hal ini banyak sekali dari para penggemar
itu semakin berspekulasi besar bahwa kayaknya memang ada konflik gitu bersama dengan agensi. But ini tuh cuma spekulasi dari para penggemar ya, yang mana untuk sekarang ini emang banyak sekali spekulasi yang muncul. Tapi pada akhirnya kita juga tidak tahu bagaimana kebenarannya. Dan biasanya kebenaran untuk hal ini itu lama banget akan terungkap. Biasanya 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan setelah mereka muncul di sebuah program. Nanti di sana mereka akan cerita. Tapi untuk sekarang ini jangan harap mereka akan cerita apapun ya kepada kalian semua. Intinya adalah ini tuh emang rahasia mereka dan juga perusahaan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di balik semua itu. Dan menyusul tentang berita berakhirnya kontrak dari Gprime bersama dengan Star Music, para membernya itu telah ngeposting update yang sama pada semua akun Instagram mereka, menggunakan foto dari 6 anggota yang terbelah menjadi 2 untuk berjalan di jalur yang terpisah. Semua member dari Gprime menggunakan keterangan yang sama alias caption yang sama dengan warna hati yang berbeda untuk setiap membernya. Semuanya menulis Gprime mencintai Baldi, mencintaimu selalu. Postingan tersebut disambut dengan pesan dukungan dari para penggemar yang menyatakan kesedihan mereka untuk selalu berada di sisi para member dari Gprime. Apapun yang Gprime pilih, Baldi akan selalu ada untuk ke-6 gadis tersebut, menghujani mereka dengan semua cinta dan juga memberikan dukungan kepada para member dari Gprime. Tapi serius ya guys, melihat bubarnya Gprime ini ada sesuatu hal yang buat aku benar-benar kayak miris banget dan juga sangat sedih. Dimana ada sebagian oknum, yang mana oknum ini kayak ketawa gitu, memberikan react ketawa terhadap artikel yang berhubungan dengan Gprime. I don't know kenapa mereka itu ngebenci Gprime dan juga sangat seneng banget di saat Gprime ini bubar. What's wrong with Gprime? Aku ngelihat bahwa Baldi juga merupakan salah satu fandom yang adem ayem sih. Jarang banget mereka ini war dengan fandom-fandom yang lain gitu. Jadi di saat ada berita Gprime yang bubar, tiba-tiba kok banyak yang seneng ya. Ini salahnya Gprime di mana sih? Emang Gprime seburuk itu kah sama kalian, atau Gprime itu pernah bawa salah kah sama kalian? Ya tolonglah ya guys ya. Mungkin kalian tuh nge-hate Gprime, ngebenci Gprime, tapi untuk sekarang ini aku ngehimbau sama kalian semua untuk yuk kita respect sama Gprime. Selama ini Gprime itu telah berkarya, mereka itu mulai dari bawah banget, mereka itu telah berjuang dengan keras, jatuh-jatuhan di atas panggung, dihina sama yang lain, dicerca, dimaki, mereka itu terus bertahan sampai akhirnya mereka itu dapat sukses. Jangan dikarenakan keegoisan kalian, kecemburuan kalian sama Gprime itu yang ngebuat kalian ngebenci mereka. Jangan seperti itu ya. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang terakhir. Ini juga topiknya lagi panas banget dibicarakan di Korea sana, yang mana banyak sekali dari aktor-aktor yang tidak respect kepada Yoo Jae-suk. Yoo Jae-suk itu telah memenangkan hadiah utama untuk kategori TV di 57 Daesan Art Award di tahun ini. Dan selama upacara, beberapa orang benar-benar memberikan selamat kepada Yoo Jae-suk dikarenakan telah memenangkan hadiah utama karena dia telah dipuji atas keahlian MC-nya dan juga pertunjukannya selama bertahun-tahun. Namun seorang netizen baru-baru ini menunjukkan bahwa beberapa aktor tidak menghormati Yoo Jae-suk dikarenakan mereka menolak untuk berdiri atau bahkan bertepuk tangan untuk Yoo Jae-suk. Netizen tersebut memposting foto yang diambil saat sutradara Lee Jun-ik memenangkan hadiah utama dalam kategori film dan membandingkannya dengan foto kemenangan dari Yoo Jae-suk. Seperti yang kalian lihat di foto itu, para aktor yang duduk di kursi depan terlihat semuanya memberikan tepuk tangan meriah kepada sutradara film, sedangkan yang sebaliknya berlaku untuk Yoo Jae-suk. Tidak ada aktor yang berdiri dan beberapa bahkan tidak bertepuk tangan di saat Yoo Jae-suk memenangkan hadiah utama. Hanya beberapa aktor saja seperti Song Joong-ki yang berdiri untuk memberikan selamat kepada Yoo Jae-suk atas kemenangannya itu. Netizen yang membuat postingan tersebut pun juga mengunggah reaksi netizen lain yang mengkritik arogansi para aktor dan menunjukkan perbedaan reaksi dari para aktor tersebut terhadap para pemenang Grand Prize. Netizen yang menulis postingan ini juga menuliskan, ini adalah hadiah utama yang sama tetapi reaksinya sangat berbeda. Sebagian besar aktor di acara penghargaan tersebut kemungkinan adalah junior Yoo Jae-suk. Mereka seharusnya mewakili kedua pemenang atau hanya duduk untuk keduanya. Saya sih mengira ya bahwa semua aktor itu kayak menderita penyakit aktor gitu, alias kecenderungan dari aktor untuk berpikir bahwa mereka lebih baik daripada penghibur seperti MC. Netizen lainnya juga berkomentar bahwa ada beberapa aktor yang bahkan tidak bertepuk tangan di saat berdiri dan memberikan standing ovation kepada sutradara Lee Jun-ik. Mereka hanya mencari Yoo Jae-suk ketika mereka membutuhkannya untuk mempromosikan film mereka. Mereka tidak menghormati Yoo Jae-suk dan mungkin mereka mengira bahwa itu akan merendahkan mereka. Sebenarnya mereka itu punya karakter yang buruk. Semua orang juga tahu bahwa Yoo Jae-suk akan mendapatkan hadiah utama. Baeksang terlalu memperlakukan variety show dengan sangat buruk. Mereka tidak memiliki variety show selama PCR di awal. Yoo Jae-suk pasti harus menghiasi final karena Yoo Jae-suk memberikan banyak tawa selama pandemi COVID-19. Akan sangat menyenangkan sih bahwa kalau para aktor itu juga bahagia bersama dengan Yoo Jae-suk. Dan sangat jelas sih bahwa Yoo Jae-suk ini merupakan senior dari mereka.
baik itu menyangkut pengalaman dan juga usia. Dan kalian lihatlah semua aktor rookie yang bahkan tidak berdiri saat puncak teratas, Yoo Jae-suk, naik ke atas panggung untuk mendapatkan hadiahnya. Oke guys, tadi kita sudah melihat apa yang terjadi dengan Yoo Jae-suk. Jadi nggak heran sih ya kalau banyak dari netizen Korea yang mengkritik tentang apa yang dilakukan oleh para aktor. Di saat melihat sutradara itu memenangkan penghargaan, mereka standing applause, memberikan selamat gitu. Tapi saat Yoo Jae-suk ya buru-buru ya mau berdiri ngucapin selamat kepada Yoo Jae-suk, tepuk tangan aja, bahkan ada yang ogah katanya. Ya gimana netizen itu nggak marah nih dengan mereka gitu. Karena apapun itu, meskipun mungkin mereka menganggap bahwa oh kita sebagai aktor itu lebih baik daripada para MC, ya setidaknya mereka itu harus memberikan respect lah ya guys kepada Yoo Jae-suk gitu. Apalagi Yoo Jae-suk ini merupakan seorang entertainer yang udah lama banget di industri ini. Dia itu udah lama banget sejak dia itu masih muda banget. Dan dia ini juga merupakan salah satu entertainer terbaik, MC terbaik, dan juga sudah mendapatkan banyak sekali penghargaan di industri tersebut. Dan berbicara tentang kesuksesan dan juga kekayaan ya guys, kalian itu jangan remehin Jae-suk. Jae-suk itu benar-benar kaya banget dan juga sukses banget. Programnya aja itu banyak banget. Sumpah. Jadi untung banget Yoo Jae-suk ini itu tidak sombong dan juga rendah hati, sehingga banyak orang itu tidak menotis bagaimana sukses dan juga kayanya seorang Yoo Jae-suk. Ya aku sih berharap ya semoga di next time para aktor ini dapat merubah sikap mereka, terutama kepada para komedian dan juga para MC atau apapun itu. Kalau melihat senior mereka mungkin menerima penghargaan dan sebagainya, mereka juga harus menunjukkan sikap yang serupa. Jangan kayak nggak adil gitu. Di saat ini masuk atau di saat sutradaranya menang, mereka berdiri tepuk tangan gitu ya. Sedangkan Yoo Jae-suknya enggak. Ya pastilah dikritik ya, karena sikap mereka juga tidak respect dan juga dianggap tidak adil. Oke cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan, belum ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, kalian bisa koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.